Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, kali ini saya masih ingin sharing, ingin berbagi mengenai bagaimana kita bisa bangkit dari kesehatan yang menurun, dari kondisi fisik yang lemah, dan mungkin juga kondisi pikiran hati yang tidak menentu karena uh, sedang dilanda oleh penyakit, apalagi di musim pandemi ini, di mana negara kita ternyata kasus COVID-19-nya semakin mengerikan, semakin menakutkan. Di beberapa daerah banyak orang berebut oksigen, kematian tiap hari. Tetapi sobat-sobat, dari pengalaman saya yang sempat kondisi kesehatan saya terpuruk, kondisi kesehatan saya menurun hampir kurang lebih 2 minggu. Dan ternyata sobat-sobat, yang paling menentukan kesembuhan kita dari penyakit yang kita derita adalah dari hati dan pikiran kita sendiri, sobat-sobat. Karena inilah hal yang paling utama, kita bisa sembuh, kita bisa sehat, kita bisa kembali bangkit dari keterpurukan karena kondisi kesehatan yang menurun. Dan ini saya alami. Tetapi saya tidak ingin membuat kesimpulan. Ini hanya pengalaman pribadi, insya Allah bisa berguna bagi sobat-sobat yang lain. Karena hati dan pikiran itulah yang membuat segala sesuatu menjadi baik atau tidak baik. Ketika kita terkena penyakit, maka kita akan berpikir yang macam-macam. Apalagi di masa-masa seperti ini, kita akan selalu berpikir bahwa kita terkena COVID-19. Apalagi kalau sudah diswab positif, semakin terpuruk kesehatan kita, semakin tidak menentu pikiran kita, sehingga kekuatan yang ada dalam diri kita, karena saya sangat yakin Allah sudah memberikan peralatan yang diperlukan bagi tubuh kita untuk melawan segala bibit penyakit apapun yang akan datang. Dan ini tidak bisa bangkit, tidak bisa muncul kalau hati dan pikiran kita tidak dikuatkan. Hati dan pikiran kita harus diberi ketenangan bahwa kita akan sembuh. Tentu saja bila ajal belum sampai pada waktunya kepada diri kita. Obat-obatan sebagus apapun obat, secanggih apapun obat, semua tidak akan berguna kalau hati dan pikiran kita tidak tenang, tidak diberi harapan. Dokter sehebat apapun tidak akan ada manfaatnya
Kalau hati dan pikiran kita tidak tenang, tidak diberi harapan, tidak membuat harapan, dan harapan itu adalah dari diri kita sendiri. Kitalah yang membuka harapan itu. Kitalah yang membentuk pikiran kita supaya kuat melawan bibit penyakit atau hal-hal yang akan membuat kita sakit. Sobat-sobat, sebenarnya saya dulu pernah punya pengalaman. Dulu saya divonis kena gejala ginjal. Seluruh badan saya menjadi bengkak. Ini terjadi ketika saya masih SMP kelas 2. Dan saya sempat dirawat. Seminggu atau 2 minggu saya dirawat. Dan sembuh. Tetapi ketika usia saya SMA, penyakit tersebut menyerang diri saya kembali. Dan saya berobat ke sana kemari. Bahkan berobat jalan. Waktu itu saya masih tinggal di Jakarta. Dan saya berobat jalan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan itu saya lakukan berbulan-bulan. Tetapi ternyata belum ada perkembangan yang positif bagi penyakit saya yang kambuh kembali. Saya juga berobat di klinik-klinik dekat rumah. Namun, semuanya belum ada hasilnya. Akhirnya saya memutuskan untuk menghentikan semua pengobatan. Saya pasrahkan, saya tenangkan hati saya. Saya tenangkan pikiran saya. Saya pasrah. Apapun yang akan terjadi, terjadilah. Cuma satu hal, jangan sampai saya melanggar perintah Allah. Itulah prinsip yang saya pegang. Yang tadinya harus pantang garam, pantang pedas, sudah tidak saya pantang lagi. Semuanya saya makan. Dan lambat laun, karena dari hati dan pikiran kita yang sudah memasrahkan segala sesuatu, sehingga dia tidak lagi cemas, tidak lagi gelisah. Lambat laun, akhirnya kesehatan saya mulai pulih. Cuma satu hal, ibu saya selalu rajin untuk merebus daun alpukat dan airnya saya minum. Dan itu berlangsung ketika saya SMA. Dan alhamdulillah, hingga saat ini penyakit gejala ginjal saya tidak kambuh lagi. Semuanya berawal dari hati dan pikiran kita, sobat-sobat. Apapun yang hati kita cemaskan, pikiran kita cemaskan, itulah yang akan terjadi. Bila sobat-sobat berpikir tidak bakalan sembuh, tidak bakalan sehat, maka itulah yang akan terjadi. Akan tetapi bila sebaliknya, separah apapun penyakit kita, kalau dalam hati kita, dalam pikiran kita ada keinginan sembuh, diberi ketenangan pada jiwa dan pikiran kita, insya Allah, Allah akan menyembuhkan. Dari itu, marilah kita membentuk harapan kita sendiri. Kita kuatkan hati kita. Kita tenangkan pikiran kita. Dengan satu catatan tentu saja. Tidak melupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
terutama tentunya melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kalau itu yang kita lakukan, dalam keadaan apapun, kita tetap mematuhi Allah. Ajal akan datang, maka kita siap. Kalau Allah masih memberi kesehatan, kita pun siap. Demikian, Nasr bin Abu Taqorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.